Bab 21. Kekuatan luar biasa Chen Feng. Benar, aku juga tidak bisa melihat tingkatan ranah yang dimiliki oleh pria itu, tukas Yun Ma menimpali. Mereka benar-benar merasa heran dengan pria tersebut. Sedangkan Yun Zi terus berusaha mengancam Han Leng, namun Han Leng tetap tidak terprovokasi. Yun Zi, apakah pria ini adalah? Ledek Chen Feng kepada Yun Zi yang tentu saja membuat Yun Zi merasa sangat kesal. Apa maksudmu Chen Feng? Tentu saja dia bukan siapa-siapaku Chen Feng. Benarkah? Tapi kenapa dia sangat marah kepadaku? Aku tidak mau ia dicap sebagai perebut kekasih orang, kata Chen Feng menyangkal. Tutup mulutmu Chen Feng. Apakah kau tidak tahu, jika karena dirimulah aku tidak bisa bersama pria lain? Petik 2. Apa? Kenapa karena aku? Memangnya apa yang telah kuperbuat kepadamu Yun Zi? Bahkan aku tidak pernah menyentuhmu, tukas Chen Feng merasa heran. Apa kau lupa dengan kejadian yang ada di danau waktu itu? Tanya Yun Zi menjelaskan. Mendengar perkataan Yun Zi, Chen Feng pun merasa bingung. Namun karena tidak ingin menambah masalah, akhirnya Chen Feng mengalah kepada Yun Zi. Sial, padahal aku hanya melihat sedikit saja, bukan merasakannya, gumam Chen Feng di dalam hati. Ya sudah, aku akan bertanggung jawab untukmu. Mendengar perkataan itu, Yun Zi merasa malu, tapi di dalam hatinya dia merasa sangat gembira. Apa yang kamu katakan? Tanya Yun Zi berpura-pura bodoh. Kenapa memangnya? Apakah kau tidak mau? Tanya Chen Feng kembali, membuat Yun Zi menyunggingkan senyuman manisnya. Kalau kau mau, maka sekarang juga menyingkirlah, agar aku dapat menghadapi pria itu, ujar Chen Feng menunjuk ke arah pria yang ada di hadapannya. Wajah Yun Zi langsung memerah karena malu, dan tanpa sadar, dirinya masih berdiri di depan Chen Feng tanpa mau menuruti perkataan pria itu. Chen Feng yang melihat sikap aneh Yun Zi pun langsung menjerit dengan keras. Menyingkir Yun Zi, teriak Chen Feng membuat Yun Zi Lengji menggeser tubuhnya dari hadapan Chen Feng. Han Leng yang menatap Chen Feng tampak tajam ketika melihat ke arahnya pun, langsung tersenyum mengejek. Hahaha, akhirnya kau berani keluar juga pria sialan, aku pikir kau hanya bisa bersembunyi di belakang seorang wanita. Mendengar ejekan itu Chen Feng tidak memperdulikannya dan dia langsung mengeluarkan fluktuasi kekuatannya yang ada di dalam tubuhnya. Duar, semua orang terkejut melihat kekuatan Chen Feng, getaran ini sangat mengerikan, dan mereka semua merasa tertindas di bawah aura membunuh yang Chen Feng keluarkan. Bahkan di radius 1 kilometer, getaran kekuatan Chen Feng masih terasa. Sedangkan di istana kerajaan, Yang Mulia Raja, dan para tetua terkejut merasakan getaran tersebut. Siapa ini? Kekuatan siapa ini? Kekuatan ini bukan berasal dari kerajaan Xuanyan. Kekuatan ini sangat mengerikan, mungkin ini berada di ranah venerable, ucap para tetua. Sedangkan di luar rumah lelang itu sendiri, mereka yang tertindas oleh kekuatan Chen Feng pun mulai menyemburkan darah dari dalam mulutnya, membuat pemilik pelelangan Peiyan merasa panik. Tuan muda, biarkan saya yang menangani anak itu, simpalah tenagamu ini Tuan, rayu Pin yang sudah melangkah pergi menuju keluar rumah lelang. Yun Zi yang melihat kekuatan Chen Feng yang sangat mengerikan itu pun langsung memeluk tubuh Chen Feng dari arah belakang. Sudah, jangan diteruskan, aku mohon, ucap Yun Zi. Bagaimana, aku sudah cukup layak untuk menjagamu bukan? Tanya Chen Feng kepada Yun Zi. Namun Yun Zi tidak menjawab pertanyaannya sedikit pun, dan dia hanya memeluk tubuh Chen Feng semakin erat. Sementara orang-orang yang lain, terutama Han Leng sudah tersungkur ke tanah. Hingga tak lama kemudian, datanglah pemilik pelelangan Peiyan yang menyudahi pertempuran itu. Dia menatap ke arah Han Leng dengan perasaan marah, karena tamunya sudah diganggu oleh dirinya. Kau, berani sekali menyentuh Tuan Muda Chen Feng. Kau akan berurusan dengan rumah lelang Bau jika kau masih berani mengganggunya, apakah kau mengerti? Sekarang juga pergilah kau dari sini, usir Pin. Han Leng yang sudah terkapar lemas pun langsung pergi dari tempat itu sambil dipapah oleh para anak buahnya. Sementara itu, ketiga kakak Yun Zi yang terluka akibat getaran dari kekuatan Chen Feng pun mulai bangkit, sambil terhuyung-huyung. Sangat mengerikan kekuatan anak itu. Untung dia dekat dengan adik Yun Zi, kalau tidak kerugian bagi kerajaan kita jika anak itu menjadi musuh kita,
termasuk 3 keluarga besar keluarga Mo, keluarga Han dan keluarga yang lainnya. Mereka pasti juga terluka akibat getaran dari kekuatan yang dikeluarkan Chen Feng. Di masa depan anak ini pasti akan semakin mengerikan lagi. Kita jangan sampai menjadi musuhnya. Aku yakin pasti di belakang anak ini ada orang-orang yang kuat. Ujar Yun Ma kepada kedua adiknya. Sedangkan Chen Feng masih merasakan pelukan erat yang dilakukan oleh Yun Si, dan dia pun menyuruh Yun Si agar melepaskan pelukannya itu. Hei, sudah lepaskan pelukanmu di tubuhku? Semua orang-orang sedang memperhatikan kita Yun Si, ujar Chen Feng memperingatkan. Tapi Yun Si masih tidak mau mendengar perkataan Chen Feng. Kenapa kau tidak mau menurut dengan apa yang aku katakan? Tanya Chen Feng lagi. Memangnya kenapa? Apakah kau tidak suka jika aku memelukmu? Bukan begitu, kamu selalu salah paham denganku, aku hanya tidak suka diperhatikan oleh banyak orang, intinya aku tidak suka dengan keramaian, jelas Chen Feng. Yun Si mulai mengerti dengan apa yang Chen Feng katakan, dan dia pun melepaskan pelukannya, lalu Chen Feng membalikkan tubuhnya dan memegang wajah Yun Si yang cemberut kesal. Di masa depan, kalau kita sedang berdua, andai kamu mau memelukku sampai lama pun aku tidak akan berkomentar. Dengan wajah yang memerah Yun Si tampak mengangguk mendengar perkataan Chen Feng. Tuan muda, apakah kau baik-baik saja? Tanya pemilik pelelangan Peiyan kepada Chen Feng. Aku tidak apa-apa tuan. Terima kasih atas bantuannya, jawab Chen Feng tulus. Yun Si yang melihat interaksi di antara mereka berdua pun merasa sangat penasaran. Tunggu, mulai kapan kalian begitu akrab seperti ini? Kelihatan seperti sudah kenal begitu lama. Tanya Yun Si. Oh, apakah Tuan Putri tidak tahu, jika ketiga barang lelang yang telah Anda beli itu milik siapa? Tidak, aku tidak mengetahuinya, memangnya punya siapa paman? Sebelum menjawab pertanyaan Yun Si, Chen Feng pun langsung mengeluarkan suaranya. Tuan Peiyan Anda tidak seharusnya mengatakannya bukan? Tegas Chen Feng. Tuan muda, kelihatannya hubunganmu dengan Tuan Putri bukanlah hubungan biasa bukan? Jadi tidak ada salahnya kalau Tuan Putri tahu kebenarannya, jelas pemilik pelelangan Peiyan yang berhasil membuat Yun Si merasa bingung. Ada apa ini sebenarnya? Begini Tuan Putri, sebenarnya ketiga barang yang telah Anda dan ketiga pangeran beli adalah milik Tuan Chen Feng. Dan tanpa sengaja ketiga pangeran Yun Ma sedang berjalan mendekati Yun Si, dia dapat mendengar perkataan pemilik pelelangan Peiyan itu. Yun Si dan ketiga pangeran pun terkejut saat mendengarnya. Bab 22, Kedatangan Keluarga Han. Tuan Peiyan Anda tidak sedang berbohong kan? Tanya ketiga pangeran menimpali pembicaraan Tuan Peiyan. Mana mungkin saya berani berbohong kepada pangeran, jawab Tuan Peiyan. Kemudian Chen Feng dengan merasa tidak enak mulai berkata, maaf Yun Si, dan pangeran karena saya sudah mengambil uang Anda. Kalau kalian mau saya bisa mengembalikannya kembali, dan anggap saja ketiga barang itu adalah hadiah yang saya berikan kepada Yun Si atas pertemuan ini dari saya, ujar Chen Feng merasa tidak enak. Tidak, bukan seperti itu maksud kami, sebenarnya kami hanya merasa terkejut saja ketika mengetahui jika ketiga barang langka itu adalah milikmu. Dan soal uang itu, jangan dikembalikan karena kau mendapatkannya dengan cara yang baik. Kau menjual barang dan kami membelinya, ucap Pangeran Yun Ma kepada Chen Feng sambil menyentuh tangan Chen Feng. Sedangkan Yun Si yang mendengar perkataan Chen Feng pun merasa tidak setuju, lalu dia mulai berkata, ketiga barang ini adalah hadiah pemberian dari ketiga kakakku untukku, jadi kamu juga harus memberikanku hadiah yang lain, ucap Yun Si mengingatkan, baiklah, hadiah apa yang kau inginkan Yun Si? Tanya Chen Feng, membuat Yun Si tersenyum dengan malu, tapi mencoba untuk menyembunyikannya. Terserah kamu, apa yang kamu berikan aku akan sangat senang menerimanya. Di tengah-tengah mereka yang asyik mengobrol, tiba-tiba saja. Brak, ada beberapa orang yang turun dari atas langit, dan langsung berteriak sangat marah. Siapa yang telah melukai putraku Han Leng? Petik 2, pemilik pelelangan Peiyan yang melihat kedatangan pria tersebut pun berusaha untuk menghadangnya. Ada urusan apa kau datang kemari? Tanya pemilik pelelangan Peiyan. Hei Peiyan, jangan ikut campur dengan urusan keluargaku, aku hanya ingin tahu siapa yang telah berani mengganggu keluargaku, ujar salah satu pria tua yang berada di samping Han Long. Siapa mereka? Tanya Chen Feng penasaran. Mereka adalah keluarga Han, dan yang di tengah itu adalah Han Long, Patria. Keluarga Han, pasti mereka datang kemari karena Han Leng terluka oleh kekuatanmu tadi Chen Feng, jawab Yun Si.
Maaf Patriark keluarga Han, mungkin ini ada kesalahpahaman, ucap Pangeran Yunba. Oh, ternyata ada ketiga pangeran di sini. Memangnya kesalahpahaman apa yang telah terjadi? Tanya tetua keluarga Han. Sebenarnya ini semua adalah ulah Han Leng sendiri. Dia yang memulainya duluan, ucap Pangeran Yunba menjelaskan. Omong kosong, jangan kalian pikir, kalau kalian adalah keluarga kerajaan kalian bisa seenaknya menuduh orang, jawab tetua itu marah. Hei orang tua, memang begitu kejadiannya, makanya kau ajarkan sopan santun kepada tuan mudamu itu, teriak Yunzi dengan keras. Adik jangan memperkeruh suasana, ucap kakak pertamanya Yunma. Kurang ajar kau gadis kecil, nampaknya kaulah yang perlu harus diajarkan sopan santun, teriak tetua itu yang langsung meledakkan energinya. Fluktuasi energinya mengeluarkan aura membunuh dan langsung menekan ke arah Yunzi dan yang lainnya. Mereka yang melihat kejadian tersebut pun berkata, kekuatan yang sangat mengerikan dari orang tua itu. Sedangkan Chen Feng yang melihat hal itu langsung bergegas melangkah ke depan Yunzi dan memblokir kekuatan itu hanya dengan satu jari tangannya. Kekuatan yang bagus, tapi tidak cocok untuk disombongkan, ucap Chen Feng menghina. Lalu tekanan itu dijentikan oleh jari Chen Feng dan serangan itu hancur, tapi energi dari jentikan dari jari Chen Feng itu masih melesat ke arah keluarga Han. Tetua keluarga Han pun terkejut melihat ini, dan mencoba untuk memblokir energi itu, tapi tetua itu tidak sanggup untuk memblokirnya, lalu beberapa orang keluarga Han langsung mencoba membantunya memblokir energi itu. Melihat hal tersebut, Chen Feng pun berpikir, kenapa aku tidak menggunakan api hitam? Aku ingin mengetahui, apa api hitam itu kuat. Hingga tak lama kemudian, Chen Feng mulai merilis api hitam di tangannya, dan aura membunuh yang begitu pekat pun muncul, membuat orang-orang yang berada di sekitarnya menjadi sangat takut setakut-takutnya. Lalu Chen Feng melemparkan api itu ke arah keluarga Han, orang-orang keluarga Han merasakan kengerian dari api itu. Kalau terkena api itu, maka kita semua akan mati. Han Long bagaimana ini? Tanya tetua itu ketakutan. Lalu tiba-tiba Han Long pun bersujud memohon ampun ke arah Chen Feng. Tuan, ampuni kami, tolong jangan bunuh kami. Baiklah, tapi kalian harus berjanji agar tidak mengganggu kami lagi. Baik-baik, kami berjanji tidak akan berani mengganggu kalian lagi tuan-tuan. Lalu Chen Feng pun kembali mengambil kekuatannya. Pemilik pelelangan Peiyan yang melihat hal itu sangat merasa kagum dengan kekuatan yang dimiliki oleh Chen Feng. Keputusan yang tepat karena aku mengikutinya, kalau aku menjadi musuhnya, aku akan mencari kematianku sendiri. Tapi yang mengherankan, kenapa api hitam itu sangat mengerikan kekuatannya ketika berada di tangannya Chen Feng ya. Padahal sebelumnya aku menyaksikan sendiri jika api hitam itu hanyalah api yang sangat lemah, pikir pemilik pelelangan Peiyan di dalam hati. Di dalam hidup Chen Feng dia tidak ingin membuat masalah. Mencari musuh apalagi harus menonjolkan kekuatan dan menjadi pusat perhatian. Dia tidak menginginkan itu semua, karena ia tidak suka keramaian. Chen Feng hanya ingin hidup dalam kedamaian. Setelah kejadian tersebut, Chen Feng pun meminta keluarga Han untuk segera pergi. Dan kemudian Chen Feng melihat Yunzi yang berada di belakangnya. Lalu Chen Feng pun mengatakan, "Kamu tidak apa-apakan? Tidak ada yang terluka?" Tanya Chen Feng sambil memegang tangan Yunzi. "Tidak apa-apa. Aku baik-baik saja," jawab Yunzi. "Syukurlah, aku tidak bisa memaafkan diriku jika terjadi sesuatu kepadamu." Lalu Chen Feng pun memeluk Yunzi. Perasaan Yunzi tentu saja menjadi sangat senang sekaligus aneh ketika ia dipeluk Chen Feng. Lalu Chen Feng melerai pelukannya sambil memberikan pil penyembuh untuk ketiga pangeran. "Maaf pangeran, karena Anda terluka, minumlah pil ini, maka Anda akan pulih dengan cepat," ucap Chen Feng. "Tidak. Kami tidak apa-apa," jawab Yunba. "Terima saja Kak," perintah Yunzi. Ketiga pangeran itu pun mengambil pil itu dan memakannya, lalu Chen Feng mulai berbicara kepada Presiden Peiyan. "Tuan, aku pamit terlebih dahulu." Chen Feng berjalan sambil memegang tangan Yunzi, dan mereka melangkah menjauh dari mereka berempat. "Kita hendak pergi kemana?" tanya Yunzi penasaran. "Kita akan pergi ke tempat yang tidak terlalu ramai. Aku sudah merasa bosan ada di sini," jawab Chen Feng membuat Yunzi menganggukkan kepalanya. Bab 23, Kebersamaan Yunzi dan Chen Feng. Pangeran Yunzi yang melihat kepergian adiknya dengan seorang pria yang tidak mereka kenal itu pun, langsung bertanya kepada kakak pertamanya. "Mau pergi kemana adik Yunzi Kak?" "Entahlah, aku juga tidak tahu,
Tapi biarkan mereka memiliki waktu sebentar. Aku yakin adik Yunzi tidak akan terluka. Lagian sepertinya adik Yunzi sangat menyukai pria bernama Chen Feng itu, jawab Yunma sambil menatap ke arah Yunzi. Sementara di rumah keluarga Han, patriark dan para tetua yang terluka sedang berusaha menyembuhkan luka-luka yang mereka alami. Dan tak lama, patriark di keluarga Han mulai memperingatkan putra mereka. Di masa depan jangan ada yang mengganggu bocah itu, kau juga Han Leng. Kalau kau mau mati sendiri tidak masalah. Tapi kalau satu keluarga kita yang menjadi korban atas kesalahanmu, maka aku tidak akan pernah memaafkanmu, jelas patriark yang sekaligus ayahnya sendiri. Han Leng benar-benar merasa geram atas kejadian ini, tapi tidak mungkin juga ia melawan anak itu. Kekuatan yang dimiliki olehnya, bahkan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan yang Chen Feng miliki. Sial, kenapa aku bisa kalah melawan anak itu? Andai aku lebih hebat darinya, sudah kupastikan jika dia akan mati di tanganku, gumam Han Leng kesal. Di lain sisi, Chen Feng yang sedang mencari tempat yang tidak terlalu ramai dengan orang-orang pun mulai merasa bingung, karena dia tidak bisa menemukannya. Kenapa di kota ini selalu banyak orang? Bahkan di setiap sudutnya sekalipun, tanya Chen Feng. Baiklah, karena kau tidak bisa menemukan tempat yang sunyi, maka sekarang kau yang harus ikut denganku. Tapi memangnya kau mau membawaku kemana? Sudah ikut saja, nanti kau juga akan tahu, jawab Yunzi tersenyum. Chen Feng pun tidak banyak berkomentar, dan dia mengikuti langkah kakinya Yunzi, hingga tak lama kemudian, tibalah mereka di sebuah rumah yang besar dan di depan pintu masuknya ada dua penjaga yang memberi hormat kepada Yunzi. Apakah ini rumahmu? Tanya Chen Feng terkejut melihat rumah itu. Benar Chen Feng. Wah, rumahmu sangat besar Yunzi. Tidak pernah aku melihat rumah sebesar ini, ujar Chen Feng merasa takjub. Dan Yunzi terus menarik tangan Chen Feng agar mengikuti langkahnya ke arah depan, dan tak lama kemudian sampailah mereka di sebuah taman yang sangat indah dan ada beberapa pohon yang rindang. Nah disinilah tempat yang nyaman untuk kita berdua Chen Feng, bagaimana? Tanya Yunzi sambil menatap Chen Feng. Wah, sangat bagus, indah dan begitu nyaman tempat ini, ujar Chen Feng. Benarkah? Tapi kamu suka kan? Kalau kamu tidak suka, aku akan membawa kamu ke tempat yang lain. Tidak perlu, aku suka tempat ini Yunzi, sangat damai dan juga tidak ada orang yang berlalu lalang, jawab Chen Feng tersenyum. Ya jelas saja, aku tidak akan mengizinkan orang lain masuk ke tempat ini. Kenapa memangnya? Tanya Chen Feng. Karena ini adalah tempat pribadiku, di saat aku sedang sedih, di sini aku menyendiri. Oh, begitu, jawab Chen Feng mengerti. Oh ya tunggu sebentar ya, kau di sini saja, ujar Yunzi beranjak pergi meninggalkan Chen Feng. Hingga tak terlalu lama, Yunzi pun kembali dengan beberapa pelayan yang membawa nampan di tangannya. Aku tahu, pasti kamu lapar, sekarang ayo kita makan, ajak Yunzi. Chen Feng pun mengangguk menurut, dan mereka mulai menyantap makanan secara bersama-sama. Sedangkan di dalam istana, saat ini para pangeran sudah menghadap Yang Mulia dan menceritakan semua yang telah terjadi. Mendengar penjelasan dari para pangeran, orang-orang yang ada di ruangan istana itu pun semuanya terkejut. Mereka tidak menyangka, jika anak yang baru berusia di bawah 20 tahun itu, memiliki kekuatan yang sangat mengerikan, membuat Yang mulai merasa penasaran dengan pria bernama Chen Feng. Di mana anak itu sekarang? Tanya Yang mulai raja kepada ketiga pangerannya. Tidak tahu ayah. Kami melihat ia pergi dengan adik Yunzi. Apa hubungan anak itu dengan Yunzi? Tanya Yang mulai lagi. Kelihatannya adik Yunzi ada perasaan terhadap pria itu ayah. Sedangkan pria itu terlihat biasa saja, jelas Yunba kepada Yang mulai raja. Terus, apakah kalian tahu dari mana asal-usul anak itu? Kami tidak tahu ayah, jawab mereka kompak. Ya sudah, kalau begitu panggil Yunzi, suruh dia menghadap ayah sekarang juga. Baik ayah, jawab ketiga pangeran. Di lain sisi, Chen Feng dan juga Yunzi saat ini baru saja selesai makan, dan Chen Feng bertanya kepada Yunzi. Yunzi, di sini auranya cukup bagus untuk berkultivasi. Apakah aku boleh berkultivasi di sini agar kembali menyegarkan tubuhku? Petik 2. Tentu saja boleh, silakan kalau kau mau berkultivasi, jawab Yunzi tersenyum ramah. Terima kasih Yunzi. Oh ya kenapa kau tidak berkultivasi juga? Makanlah pil peremajaan itu, agar pondasi dan kekuatanmu bertambah kokoh, ucap Chen Feng menjelaskan. Yunzi yang mendengar saran itu pun mengangguk,
dan mereka berdua kini larut dalam kultivasi mereka. Tidak terasa hari telah menjelang malam, mereka berdua masih berada dalam kultivasinya masing-masing, tapi tak lama kemudian, duar. Yunzi menerobos masuk ke ranah surgawi tingkat 6. Yunzi sungguh terkejut dengan kejadian ini. Ia merasa tubuhnya dimasuki oleh kekuatan yang sangat besar. Lonjakan kekuatannya ini terasa hingga di luar rumah. Tak terkecuali ketiga kakaknya, para pangeran yang merasakan kekuatan ini pun langsung pergi menuju ke asal kekuatan itu. Hingga akhirnya mereka pun telah sampai di mana asal kekuatan itu berada, dan membuat mereka bertiga merasa terkejut. Ini kan rumah yang dipakai ibu ketika sedang ingin beristirahat dengan tenang, siapa yang ada di dalam? Tanya mereka penasaran. Setelah itu mereka pun langsung masuk menuju ke dalam, dan sesampainya di taman mereka melihat Yunzi dan Chen Feng sedang melakukan kultivasi. Yunzi yang menyadari adanya kehadiran seseorang langsung beranjak dari kultivasinya lalu melihat ke arah orang itu, lalu ia melihat kalau itu adalah ketiga kakaknya. Ketiga kakak Yunzi melambaikan tangan kepada Yunzi, kemudian Yunzi pun berjalan ke arah mereka. "Kakak, bagaimana kalian tahu jika aku berada di sini?" tanya Yunzi. "Kalau bukan karena lonjakan dari kekuatanmu, kami tidak akan tahu kamu di sini, adik," jawab Yunzi. "Adik, apakah kau sering kemari?" tanya Yunma penasaran. "Iya kak, hatiku merasa tenang dan damai ketika berada di sini. Aku juga merasa dekat dengan ibu, kalau aku berada di taman ini," jawab Yunzi. Bab 24, Chen Feng kembali pergi. "Adik, kami diperintahkan oleh ayah untuk mencarimu," ujar Yunba menatap wajah Yunzi. "Mencariku? Memangnya ada apakah? Apakah ayah sakit?" tanya Yunzi panik. "Tidak, ayah tidak sakit, tapi beliau ingin bertemu denganmu." "Baiklah, tapi aku harus menunggu Chen Feng selesai, baru aku akan pergi menemui ayah." "Adik, mau sampai kapan kau menunggunya? Ayah menyuruhmu agar segera menemuinya, lagian Chen Feng tidak akan kenapa-kenapa. Siapa yang berani mengganggunya?" ucap Yunma menimpali Yunzi pun terdiam, dan langsung mengangguk setuju. "Baiklah, kalau begitu aku akan menemui ayah," jawab Yunzi. Sebelum pergi, Yunzi menuliskan pesan untuk Chen Feng bahwasannya jika ia akan menemui ayahnya, dan ketika selesai berkultivasi, segera istirahatlah di kamar, tulis Yunzi. Dan pesan itu ditaruh di depan Chen Feng kemudian mereka berempat pergi menuju istana. Di dalam istana, sudah berkumpul para tetua dan petinggi di kerajaan, dan sesampainya Yunzi di istana, dia pun langsung memberi hormat kepada ayahnya, lalu ayahnya berkata, "Gadis nakal, dari mana saja kau, tidak ingat pulang, selalu membuat ayah menjadi khawatir," ucapnya kesal. "Maaf ayah, Yunzi tidak kemana-mana, Yunzi berada di rumah ibu ayah," jawab Yunzi hormat. Mendengar jawaban Yunzi, raja pun merasa sedih, karena teringat akan istrinya yang telah meninggal dunia. Lalu di mana kekasihmu itu?" tanya ayah. Ayah sengaja menggodaku ya," ucap Yunzi malu. "Menggodamu, dasar gadis nakal, di luar sana kau bahkan memeluk pria itu hingga berulang kali. Lantas kalau bukan kekasihmu, siapa dia?" ejek ayahnya. "Tidak tahu, orangnya saja terlihat cuek kepadaku ayah, tapi apa Yunzi? Tapi dia berjanji akan menjagaku sampai dia mati," ucap Yunzi malu-malu, sambil menutup senyum di bibirnya. "Hahaha, bagus, anak ayah sudah dewasa rupanya. Kalau boleh ayah tahu, dari mana asal pria itu? Dan dari keluarga mana dia?" "Entahlah, aku juga tidak tahu ayah. Aku tidak tahu asal-usul dirinya, karena aku bertemu dengannya tepat di kota Lane," jawab Yunzi. "Benarkah Yunzi?" "Iya ayah. Oh ya, apakah ayah memanggilku hanya ingin menanyakan hal ini?" "Ayah, Chen Feng tidak suka keramaian, ketenaran atau apapun semua yang terlihat mewah. Dia hanya ingin hidup sederhana dan damai. Jadi ayah jangan macam-macam ya, awas saja kalau ayah berani memanfaatkannya," ancam Yunzi kepada sang ayah. Baiklah, sebenarnya ayah memanggilmu bukan hanya ingin menanyakan siapa temanmu itu, tapi ayah juga ingin memberitahumu, jika besok adalah pesta ulang tahunmu. Jangan lupa, kalau undangan sudah disebar, jadi jangan membuat ayahmu ini malu Yunzi khususnya di depan banyak orang, ingat itu. "Ayah, tapi aku tidak mau ada pesta," ucap Yunzi tidak suka. "Tidak ada kata tidak Yunzi, selama ini ayah selalu menurutimu kan, dan sekarang ayah minta turuti kata kaya ayah sekali ini saja." "Baiklah, kalau begitu sekali ini saja ya ayah," tanya Yunzi meyakinkan.
Iya, sekali ini saja Yunzi, jawab ayah Yunzi tersenyum. Sedangkan di sisi lain, saat ini Chen Feng ia telah selesai berkultivasi dan membuka kedua matanya, dan Chen Feng merasa jika ia akan menerobos, dan berniat mencari tempat yang sunyi. Chen Feng lalu melihat ke sekitar, dan dia baru menyadari jika Yunzi sudah tidak ada di sampingnya, lalu Chen Feng pun melihat pesan yang ditinggalkan oleh Yunzi. Rupanya Yunzi pergi menemui ayahnya, ini waktu yang tepat untukku pergi mencari tempat yang sunyi, gumam Chen Feng. Lalu Chen Feng gantian membuat pesan untuk Yunzi, dia menulis bahwasanya ia memiliki sedikit urusan, jadi ia harus pergi untuk beberapa waktu yang tidak terlalu lama. Setelah itu Chen Feng pun melesat ke atas langit dan menghilang. Sedangkan Yunzi yang merasa sudah bosan berada di ruang istana pun memohon pamit kepada ayahnya. Ayah, aku lelah, bolehkah aku pergi untuk beristirahat? Tanya Yunzi, kau mau beristirahat atau mau menemui Chen Feng? Ucap ayah menggoda Yunzi. Ayah, Yunzi merasa malu, mendengar perkataan ayah ini. Jika begitu Yunzi pamit sekarang, ucapnya melangkah keluar dari ruangan istana dengan wajah memerah. Gadis itu berniat untuk kembali ke taman menemui Chen Feng yang pasti sudah selesai berkultivasi. Sedangkan Chen Feng, ia masih mencari tempat yang cocok untuk menerobos, dan setelah itu ia pun turun mendarat di hutan yang ada di pinggir kota. Chen Feng menemukan sebuah gua di tempat tersebut. Tanpa menunggu lama Chen Feng langsung masuk ke dalam gua untuk memeriksanya terlebih dahulu, dan ketika ia merasa jika tempat itu aman dan cocok, Chen Feng pun memasang bendera-bendera formasi untuk membentengi dirinya dari gangguan yang akan mengancam dirinya. Kemudian ia meminum pil pelebur nadi untuk membantunya menerobos dan ia juga mengeluarkan batu spiritual untuk mengokohkan pondasi bela dirinya ketika ia selesai menerobos nanti. Setelah merasa semuanya aman, Chen Feng pun langsung memulai kegiatannya tersebut. Kembali ke Yunzi, saat ini gadis itu sudah sampai di rumah mendiang ibunya, dan dia langsung berlari ke arah taman untuk menemui Chen Feng. Tapi setibanya di sana, ia pun terkejut karena ia tidak menemukan keberadaan Chen Feng. Kemudian Yunzi mendekati tempat ia dan Chen Feng duduki tadi untuk melakukan kultivasi terakhirnya, dan Yunzi menemukan sebuah pesan dari Chen Feng. Dengan cepat Yunzi langsung membaca isi dari pesan yang ditulis Chen Feng untuk dirinya, dan betapa marahnya Yunzi karena lagi-lagi Chen Feng pergi meninggalkan dirinya. Dasar pembohong, kenapa kau tidak membawaku? Katanya kau akan menjagaku, tapi kau malah pergi meninggalkan aku. Mana janjimu yang kau ucapkan kepadaku itu Chen Feng? Teriak Yunzi merasa kesal. Sungguh Yunzi tidak menyangka jika Chen Feng akan pergi lagi meninggalkan dirinya. Yunzi menangis dengan sedih, hingga ia bersandar di bawah pohon besar itu, dan sampai tertidur karena kelelahan. Dan tanpa terasa, kini hari sudah berganti pagi. Yunzi yang sedang tertidur pun dibangunkan oleh kakaknya. Adik, kenapa kau tidur di sini? Tanya kakak Yunzi yang tak lain adalah Yunma. Tapi Yunzi hanya diam tidak menjawab, membuat Yunma merasa kesal. Kenapa kau diam saja Yunzi? Kemana perginya Chen Feng? Apakah dia yang telah membuat dirimu menangis? Kemudian Yunzi memberikan pesan yang ditinggalkan oleh Chen Feng untuk dirinya, dan Yunma langsung membaca pesan tersebut. Adik, dia pasti akan kembali, dia hanya butuh tempat untuk menerobos, ucap kakak Yunzi menenangkan. Bab 25, Pesta Ulang Tahun Yunzi. Iya, aku mengerti kak, tapi dia sudah berjanji kepadaku, akan selalu menjagaku dan berada di sampingku, ucap Yunzi bersedih. Yunma yang melihat hal itu pun langsung memeluk tubuh adiknya dan berusaha untuk menenangkan hadis itu. Sudah, jangan bersedih lagi, saat ini ayah memanggilmu, karena pesta akan segera dimulai, kamu harus hadir di istana sekarang juga. Tapi kak, Yunzi, percayalah jika Chen Feng akan kembali lagi ke tempat ini untuk menemuimu, ucap Yunma meyakinkan. Yunzi pun percaya dengan perkataan kakaknya, dan dia langsung bangkit dari duduknya. Baiklah kak, ayo kita ke istana sekarang, ajak Yunzi dan pergi bersama kakaknya menuju ke istana. Di dalam istana, para tamu undangan sudah mulai berdatangan, dan yang mulai. Raja pun menyambut seluruh tamu undangan itu dengan ramah, walau di dalam hatinya sedikit panik dan juga khawatir. Di mana Yunzi? Kenapa dia belum datang juga? Tanya Raja. Mungkin sebentar lagi yang mulia, jawab tetua kerajaan. Hingga tak lama kemudian, Yunzi pun tiba dan berjalan mendekati sang ayah. Salam hormat hamba yang mulia. Aku terima hormatmu itu putriku, kenapa kamu lama sekali tibanya?
Para tamu sudah menunggu kedatanganmu lama sekali, tanya ayah Yunzi. Namun Yunzi hanya diam tidak menjawab, wajahnya tampak cemberut menahan kesedihan. Lalu tak lama kemudian, di antara para tamu yang hadir, ada seorang pria muda yang melangkahkan kakinya untuk menyapa Yunzi. Dia adalah tuan muda Senju dari keluarga Sen. Selamat untuk adik Yunzi, semoga apa yang diinginkan akan segera tercapai, ucap tuan muda Senju. Dan setelah itu, ada juga keluarga Mo yang mengucapkan selamat kepada Yunzi. Mereka berdua adalah kakak senior Yunzi di Akademi Kekaisaran Xuanyan. Akademi itu adalah sekolah berbakat bagi bakat-bakat jenius di kerajaan Xuanyan, dan mereka berdua saat ini sudah berada di ranah surgawi tingkat 7 awal, sangat kuat dan jenius di antara semua angkatannya. Yunzi yang menerima ucapan selamat dari kedua pria hebat dan tampan itu, lagi-lagi reaksi Yunzi hanya diam membisu, tak mau menjawab dan hanya memasang wajah datar. Para tuan muda itu terkejut melihat reaksi Yunzi yang biasanya sangat periang dan cerewet kini menjadi pendiam. Tamu-tamu yang lain pun merasa demikian, mereka berpikir ada yang salah dengan Putri Yunzi, dan untuk mencairkan suasana yang tegang itu pun akhirnya Raja berkata kepada seluruh tamu undangan. Untuk para undangan semuanya, ayo minum dan nikmatilah hidangan yang sudah dihidangkan, ujar Yang Mulia Raja diikuti oleh para tetua kerajaan. Membuat mereka langsung menyantap makanan yang sudah tersedia. Melihat para undangan mulai menikmati makanan yang ada, Yang Mulia Raja pun langsung berbisik kepada ketiga putranya. Sebenarnya ada apa dengan Yunzi? Kenapa dia hanya diam tak bersemangat seperti itu? Ayah, Chen Feng pergi untuk beberapa saat, dan dia meninggalkan Yunzi dengan meninggalkan sebuah pesan, jawab kakak Yunzi. Apa, pergi, di saat seperti ini, kenapa ada pria semacam itu? Apakah dia tidak memikirkan perasaan Yunzi? Tanya Yang Mulia marah. Setelah itu kakak Yunzi pun mulai menjelaskan alasan kepergian Chen Feng. Di lain sisi, saat ini Senju dan Molian kembali mendekati Yunzi, dan mengajak gadis itu berbicara. Adik Yunzi, sebenarnya kenapa dengan dirimu? Kelihatannya kamu sakit saat ini. Tanya mereka khawatir. Tidak senior, aku tidak apa-apa, hanya sedikit kurang tidur, jawab Yunzi. Oh, pantas saja matamu sampai bengkak seperti itu junior Yunzi, ucap Molian menimpali. Kalau begitu, kau harus banyak beristirahat adik Yunzi, ucap Senju menunjukkan perhatiannya. Memang siapa yang tidak tahu, kalau di dalam Akademi Xuanyan, Senju ini sudah lama menaruh hati kepada Yunzi, tetapi Yunzi hanya menganggapnya sebagai teman tidak lebih. Senior, bagaimana keadaan di Akademi? Tanya Yunzi penasaran. Pasalnya sudah tidak masuk ke Akademi karena melakukan perjalanannya. Baik Yunzi, dan saat ini Akademi sedang menyiapkan beberapa murid untuk mengikuti kompetisi seni bela diri di 5 kerajaan adik, jawab Senju. Tenang adik, kamu sudah jelas ikut, jawab Monlian. Memangnya dari akademi kita ada berapa orang yang harus berangkat senior? Tanya Yunzi bersemangat. 10 orang, dan di setiap orang harus di ranah surgawi tingkat 5, jawab Senju membuat Yunzi terkejut. Apa, tingkat 5? Kenapa harus tingkat 5 senior? Tanya Yunzi. Itu adalah syarat dari kompetisi ini yang ditulis oleh Kerajaan Langit, jelas Molian. Nampaknya Kerajaan Langit ini ingin menghancurkan Akademi Kerajaan Xuanyan dan mereka selalu mencari cara untuk menghancurkan Kerajaan Xuanyan kita kelihatannya, ucap Yunzi. Mereka memang telah menargetkan kita, tapi tenang saja karena saat ini kami sudah berada di tingkat 7 adik Yunzi, dan kali ini kita bisa berbicara banyak di kompetisi 5 kerajaan itu, ujar Molian. Baguslah jika begitu, Oya senior memangnya kapan kompetisi itu dimulai? Tanya Yunzi. Kira-kira 1 bulan lagi adik, jawab Tuan Muda Senju. Adik junior, kalau kau ada masalah dalam latihanmu kau harus bertanya kepada kami seniormu ini, ucap Molian menimpali. Benar adik, jangan sungkan untuk meminta bantuan kami, karena ini juga demi kerajaan Xuanyan. Baik senior, aku akan mengingat pesan senior, jawab Yunzi tersenyum. Dan beberapa jam telah berlalu, akhirnya pesta berakhir dengan sangat meriah. Para tamu tampak sudah beranjak pergi dari istana, kemudian ayah Yunzi mulai menghampiri putrinya tersebut. Bagaimana, apakah kamu sudah merasa baikan saat ini? Tanya ayah Yunzi. Memangnya aku kenapa ayah? Tanya Yunzi berpura-pura bingung.
Kakakmu sudah mengatakan semuanya Yunzi, jawab ayahnya. Yunzi seorang laki-laki itu harus kuat demi melindungi orang-orang yang berada di sampingnya dan orang yang dia sayangi. Jelas ayah kembali. Aku mengerti ayah, tapi kenapa dia tidak mengatakannya secara langsung kepadaku? Tanya Yunzi. Anakku, kalau dia berkata jujur kepadamu dan meminta izin terlebih dahulu, apa yang akan kamu katakan? Dan juga apa yang akan terjadi? Itu kamu yang mengetahui jawabannya Yunzi. Jadi saat ini kau harus bersabar untuk menunggu dirinya. Dia pasti akan kembali, ucap ayah menjelaskan. Iya ayah, kalau begitu aku pamit ayah. Karena aku sudah merasa lelah dan ingin segera beristirahat, izin Yunzi kepada sang ayah. Ayah Yunzi langsung menganggukkan kepalanya, dan mempersilahkan Yunzi untuk pergi dari ruangan itu. Bab 26, Chen Feng naik tingkat lebih tinggi. Tidak terasa hari sudah berganti hari, dan saat ini sudah hampir 5 hari. Yunzi menunggu kedatangan Chen Feng, tapi belum ada tanda Chen Feng akan kembali datang. Sampai 2 minggu telah berlalu pun tapi tetap saja Chen Feng belum kembali datang untuk menemui Yunzi. Kakak Yunzi yang melihat kesedihan di mata adiknya pun mulai berkata, "Adik, kalau kau begini terus, aku yakin kau akan sakit dan merusak dirimu sendiri. Ayolah keluar dan berlatih, bukankah kau akan mengikuti kompetisi 5 kerajaan? Jadi kau harus berlatih mulai dari sekarang, jangan sampai ketika Chen Feng kembali, dia melihat dirimu yang menjadi jelek, kurus dan juga tidak menarik lagi, hanya gara-gara terus-terusan mengunci diri di dalam kamar dan selalu menangis seperti ini." Ledek ketiga kakaknya yang sengaja agar Yunzi mau bangkit kembali. Lalu kakak Yunzi pun menariknya untuk keluar dari dalam kamar, mengajaknya untuk menghirup udara pagi yang terasa sangat segar. "Sekarang mulailah berlatih adik, mana semangatmu yang ingin menjadikan kerajaan Xuan Yan menjadi kerajaan terhebat di antara 5 kerajaan itu," ucap kakaknya yang bernama Yunma. "Baiklah kak, aku akan berlatih demi memenangkan Akademi Kerajaan Xuan Yan," jawab Yunzi semangat. "Kalau begitu, ayo kita berangkat bersama-bersama," ajak ketiga kakaknya. Setelah itu mereka berempat langsung pergi menuju akademi. Di Akademi Xuan Yan saat ini orang-orang sedang berlatih dengan giat, dan ketika mereka melihat kedatangan Putri Yunzi, dan ketika pangeran yang juga ikut hadir, para murid yang sedang berlatih ini langsung menghentikan latihannya. Dan mereka memberi hormat kepada Putri Yunzi dan ketika pangeran, para pangeran itu hanya tersenyum ramah dan melambaikan tangan mereka. "Adik, ayo kita masuk ke gerbang dalam." Murid-murid yang dipilih untuk mengikuti kompetisi sudah berkumpul di gerbang dalam Akademi Xuan Yan. Ajak ketiga kakaknya. Akademi yang ada di sekolah itu terdiri dari 2 tingkatan, yaitu gerbang luar dan juga gerbang dalam. Para akademi akan dimasukkan ke gerbang dalam jika para murid itu memiliki bakat yang luar biasa, dan selebihnya akan masuk ke dalam gerbang luar. Beberapa menit berjalan, kini Putri Yunzi dan ketiga pangeran pun telah sampai ke gerbang dalam, dan kedatangan mereka disambut hangat oleh tetua akademi. "Pangeran, Tuan Putri, ayo masuk," ajak tetua itu mempersilahkan mereka berempat masuk ke tempat latihan yang berbentuk seperti pagoda. Semua orang yang memiliki kualifikasi bisa masuk dan berlatih di dalam pagoda tersebut. Pagoda itu memiliki 7 tingkatan, di masing-masing tingkatan ada misteri kekuatannya masing-masing, dan sampai saat ini para murid hingga pendahulu mereka sebelumnya hanya bisa sampai ke tingkat 3 saja, sedangkan untuk tingkat selanjutnya belum ada yang mampu untuk mencobanya. Di sisi lain, saat ini Chen Feng sudah 2 minggu lebih ia berkultivasi, dan akhirnya ia pun telah selesai dalam kultivasinya. Dan Chen Feng kini telah menyentuh ranah martial venerable. Ia pun membuka gulungan kedua setelah ia berhasil naik ke tingkat yang lebih tinggi. Di dalam gulungan itu, ia mendapatkan seni ilmu bela diri baru, di antaranya kilat petir, yang memungkinkan dirinya bisa berpindah tempat secepat kilat. Jurus pedang, di mana jurus pedang ini tidak berasal dari tingkat bawah, karena itu adalah warisan dari gurunya, dan pastinya itu adalah tingkat langit. Dan yang ketiga, ia mendapatkan pedang yang amat aneh, tidak ada aura kekuatan yang terpancar di dalam pedang itu, dan kemudian Chen Feng memutuskan untuk meneteskan darahnya di pedang itu. Namun pedang itu hanya bersinar saja, tidak ada yang istimewa selain sinar tersebut. Kelihatannya aku sudah lumayan lama berada di sini. Aku yakin pasti Yunzi sangat khawatir terhadapku, ucap Chen Feng berbicara sendiri. Lalu Chen Feng pun bergegas keluar dari dalam gua itu, dan melesat pergi menuju ke kerajaan Xuan Yan. Sesampainya ia di kota kerajaan Xuan Yan,
Chen Feng pun langsung pergi ke rumah yang terakhir kalinya ia bersama dengan Yunzi. Saat sampai di sana Chen Feng bertemu dengan penjaga-penjaga yang menjaga pintu gerbang. Bab 27. Chen Feng bertemu Yang Mulia Raja. Dua penjaga pintu gerbang yang sedang berjaga itu pun langsung melihat kedatangan Chen Feng, dan Chen Feng pun ditegur oleh dua penjaga tersebut. Tuan Muda Chen Feng, Tuan Putri tidak ada di sini, ucap penjaga itu memberitahu. Lalu di mana Yunzi berada? Mereka sedang berada di Akademi Xuan Yan Tuan Muda, jawab penjaga itu. Akademi Xuan Yan, di mana itu? Tanya Chen Feng yang tidak tahu. Dan ketika mereka sedang berbicara, tiba-tiba ada beberapa orang yang datang menghampiri mereka. Orang-orang tersebut adalah orang kepercayaan dari Yang Mulia Raja. Penjaga, apakah pria muda yang bernama Tuan Muda Chen Feng sudah kembali? Tanya orang itu menatap ke arah penjaga. Chen Feng yang merasa namanya dipanggil pun langsung menjawab pertanyaan mereka. Iya, saya yang bernama Chen Feng, ada apa mencari saya? Oh, ternyata ini Tuan Muda Chen Feng, saya diperintahkan oleh Yang Mulia Raja untuk membawa Anda bertemu dengan Yang Mulia Raja Tuan, ucap salah satu orang itu. Apa, memintaku untuk menemui Yang Mulia Raja? Ada masalah apa ya sehingga Yang Mulia Raja ingin bertemu denganku? Tanya Chen Feng penasaran. Kami tidak tahu Tuan Muda, Yang Mulia hanya berpesan kalau kami menemukanmu. Kami diperintahkan untuk membawamu menghadap kepada beliau, jelas orang-orang itu. Oh, ya sudah jika begitu, mari kita berangkat ke istana, jawab Chen Feng. Lalu salah seorang pengawal itu membawanya masuk ke dalam ruangan Yang Mulia Raja. Sesampainya di depan pintu ruangan pengawal itu langsung menunduk hormat. Yang Mulia Raja, Tuan Muda Chen Feng sudah berada di sini untuk bertemu Yang Mulia, ucap pengawal itu. Silahkan masuk, jawab Yang Mulia Raja. Lalu Chen Feng pun masuk ke dalam ruangan, dan langsung memberikan hormat kepada Yang Mulia Raja. Salam hormat kepada Yang Mulia Raja, ucap Chen Feng. Iya, sudah, tidak perlu begitu sopan, hanya ada kita berdua di sini, ucap Yang Mulia tersenyum ramah. Yang Mulia, ada masalah apa sehingga ingin bertemu dengan saya? Tanya Chen Feng dengan berhati-hati. Mendengar pertanyaan Chen Feng, Yang Mulia pun mulai menarik nafas dengan dalam dan menghembuskannya perlahan. Sebenarnya ada yang ingin aku tanyakan kepadamu anak muda, ini menyangkut tentang putriku Yunzi. Aku ingin mengetahui, bagaimana sebenarnya perasaanmu kepada putriku Yunzi. Karena sebagai seorang ayah tentu aku hanya ingin mengetahui kebenaran darimu, karena Yunzi adalah putriku satu-satunya, aku tidak ingin putriku bersedih. Kalau kau memang tidak ada perasaan kepadanya, lebih baik kamu pergi meninggalkannya, jangan memberikan harapan kepadanya, ucap Yang Mulia Raja. Maaf Yang Mulia, aku tidak tahu perasaan apa Yang Mulia maksud, tapi yang aku tahu dengan perasaanku, aku tidak ingin melihat Yunzi terluka, aku ingin menjaganya sampai akhir nanti, hanya itu yang aku tahu Yang Mulia, jawab Chen Feng dengan bersungguh-sungguh. Bagus, kalau begitu kamu harus berjanji kepadaku, kamu tidak boleh meninggalkannya walau dalam kondisi apapun di masa depan nanti, ucap Yang Mulia Raja. Baik. Aku Chen Feng berjanji kepada Yang Mulia Raja kalau aku akan selalu ada di sisi Yunzi. Mendengar kata-kata Chen Feng itu pun Yang Mulia langsung tersenyum bahagia. Baik, Mulia sekarang Yunzi akan aku serahkan kepadamu. Chen Feng pun mengangguk setuju, kemudian Chen Feng bertanya kembali. Yang Mulia, apakah saya bisa menemui Yunzi sekarang? Sebentar Chen Feng, saya ingin menjelaskan sesuatu kepadamu terlebih dahulu. Apa itu Yang Mulia? Tanya Chen Feng penasaran dan mulai mendengarkan penjelasan yang diucapkan oleh Yang Mulia Raja. Yang Mulia mengatakan bahwa akan adanya kompetisi di 5 kerajaan, dan sekarang Yunzi sedang berlatih untuk mengikuti kompetisi itu. Kompetisi ini adalah kompetisi antara jenius-jenius muda ilmu seni bela diri dari 5 kerajaan, dan kerajaan Xuan Yan adalah kerajaan yang terlemah, di mana kerajaan yang lain seperti kerajaan Linan, Kerajaan Langit Utara, Kerajaan Wuhun, dan Kerajaan Yuan, adalah kerajaan yang cukup kuta dibandingkan dengan Kerajaan Xuan Yan. Aku khawatir, Yunzi akan terluka dalam kompetisi ini, maka aku sudah mengatur untuk kau, memiliki satu tempat di kompetisi ini, untuk mewakili Kerajaan Xuan Yan, kau tidak ingin melihat Yunzi terluka kan? Tanya Yang Mulia Raja. Membuat Chen Feng bergumam di dalam hatinya. Aku rasa orang tua ini sedang menjebakku rupanya. Aku tahu, kalau kau tidak ingin terlihat menonjol dan dikenal oleh banyak orang,
tapi kerajaan Xuan Yan sangatlah berarti bagi Yunzi, jelas Yang Mulia. Baiklah Yang Mulia, aku akan ikut serta dalam kompetisi ini, jawab Chen Feng. Bagus, kalau begitu kau bisa pergi ke Akademi Xuan Yan untuk bertemu dengan Yunzi, tetua Jianan akan mengantarmu ke sana. Baiklah Yang Mulia, hamba mohon undur diri. Yang Mulia hanya mengangguk sambil tersenyum, dan beberapa menit kemudian, kini Chen Feng dan tetua Jianan pun melesat pergi ke arah Akademi Xuan Yan. Di perjalanan tetua Jianan mengamati Chen Feng dengan seksama, tapi dia merasa heran karena ia tidak bisa melihat tanah dari Chen Feng. Apa Chen Feng berada di atasnya? Sangat mengerikan, benar-benar bocah yang mengerikan. Aku sudah setua ini di tingkat puncak akhir jalan surgawi tidak bisa melihat ranah bocah di bawah umur 20 tahun seperti dia, gumam tetua Jianan sambil menggeleng-gelangkan kepalanya. Tetua, kenapa dengan Anda? Tanya Chen Feng yang melihat sikap aneh tetua. Tidak anak muda, aku tidak apa-apa, jawab tetua Jianan. Hingga tak lama kemudian, tetua pun menghentikan gerakannya. Kita sudah sampai anak muda, di bawah adalah Akademi Xuan Yan, ayo kita turun, ajak tetua. Dan sesampainya di bawah, mereka langsung masuk ke gerbang dalam. Ayo Chen Feng, ajak tetua Jianan. Mereka melangkah langsung ke arah tempat latihan, tetapi saat mereka akan memasuki tempat latihan itu, mereka dihadang oleh seseorang yang ada di belakang mereka. Siapa kalian? Tanya orang tersebut. Lalu tetua Ji pun berbalik menghadap ke asal suara. Ada apa? Tanya tetua Ji. Oh, maaf tetua Ji, saya tidak tahu kalau itu adalah Anda. Kata penjaga itu merasa bersalah, kalau boleh tahu, ada urusan apa tetua datang kemari? Kalau Anda mencari keberadaan pangeran dan tuan putri, mereka ada di dalam menara pagoda untuk berlatih, jelas penjaga itu. Bab 28, Chen Feng menyerap ilmu di pagoda. Tetua Ji langsung menganggukkan kepalanya dan menjawab perkataan penjaga tersebut. Ya, saya tahu, saya sengaja datang ke tempat ini karena akan membawa tuan muda ini masuk ke dalam pagoda itu untuk berlatih, karena dia juga akan mengikuti kompetisi mewakili kerajaan Xuan Yan. Oh, kalau begitu, silakan masuk tetua Ji, ucap penjaga itu. Kemudian mereka kembali berjalan ke arah pagoda itu, dan sesampainya di depan pintu, tetua Ji menyuruh Chen Feng untuk masuk ke dalam. Anak muda, masuklah ke dalam dan berlatihlah di sana. Baik tetua, jawab Chen Feng sopan. Setelah itu Chen Feng pun masuk ke dalam pagoda itu, dan ketika ia masuk, ia merasakan ada sedikit tekanan dari pagoda itu. Ia pun mencoba tetap berjalan santai menuju ke lantai 2, dan sesampainya di lantai 2, Chen Feng langsung mencari di mana keberadaan Yunzi. Dan setelah menyusuri tempat itu, tetap saja dia tidak dapat menemukan keberadaan Yunzi, hingga akhirnya Chen Feng lanjut ke lantai 3 untuk mencari kembali keberadaan Yunzi. Tetapi tetap tidak ada juga, orang-orang yang melihat sikap Chen Feng itu pun mulai merasa aneh. Siapa sebenarnya orang itu? Ia hanya terlihat berjalan ke sana kemari. Mengapa ia tidak berkultivasi? Dan mengapa dia tidak terpengaruh dengan tekanan yang ada di ruangan ini? Tanya mereka saling berbisik sambil berjalan keluar. Hingga selanjutnya Chen Feng mulai naik ke lantai 4, 5, 6 dan akhirnya sampai di lantai 7. Tapi tetap tidak menemukan keberadaan Yunzi. Hingga akhirnya Chen Feng pun mencari menggunakan kekuatan jiwanya, tapi tetap tidak menemukan Yunzi, padahal tanpa dirinya tahu jika Yunzi sudah keluar dari pagoda sedari tadi. Sedangkan tetua Ji, yang melihat keberadaan ketiga pangeran dan juga tuan putri itu pun langsung menghampiri mereka berempat. Tetua Ji, mengapa Anda bisa berada di sini? Apakah ada hal yang mendesak di kerajaan? Tanya Pangeran Yunba terkejut. Tidak pangeran, saya datang ke tempat ini karena mengantarkan tuan muda Chen Feng untuk bertemu dengan tuan putri Yunzi, jawab tetua Ji. Apa, Chen Feng di sini mencariku? Tanya Yunzi terkejut dan senang. Iya tuan putri, lalu di mana dia sekarang? Di mana dia paman? Petik 2 titik. Tuan muda Chen Feng ada di dalam pagoda, jelas tetua Ji. Apa, di dalam pagoda? Saat ini tidak ada orang lagi di dalam pagoda karena mereka semua sudah beranjak keluar. Iya benar apa yang dikatakan oleh adik Yunzi, jika di pagoda sudah tidak ada orang-orang lagi, jawab Pangeran Yunba menimpali. Hingga tak lama kemudian, tiba-tiba saja ada seseorang yang berteriak dengan kencang, dan menunjuk ke arah atas. Lihatlah, ada seseorang yang berhasil sampai di lantai 7.
Semua orang-orang mendekat dan langsung mendongakkan kepala mereka untuk melihat ke arah pagoda. Terlihat jika ada cahaya yang menunjukkan ada seseorang di lantai ketujuh. Benar, ada orang di lantai ketujuh, teriak semua orang. Apakah itu Chen Feng? Tanya Pangeran Yunba. Bagus, bagus, dia benar-benar jenius di atas jenius, dan memiliki bakat yang sangat mengerikan, ucap Tetua Ji. Sedangkan Yunzi yang melihat hal itu pun langsung tersenyum dan berkata di dalam hatinya, Chen Feng, aku sangat merindukanmu. Chen Feng yang sudah berada di dalam lantai 7 itu pun masih terus mencari keberadaan Yunzi, dan ketika ia mencari, kekuatan mentalnya mulai bereaksi hebat di dalam pikirannya, lalu kekuatan mental itu menghisap semua energi yang ada di dalam lantai 7 itu. Kekuatan itu dialirkan ke seluruhan tubuh Chen Feng, kemudian ada suara yang terdengar di telinga Chen Feng ini. Selamat, selamat anak muda, karena kau telah mewarisi kekuatan dari pagoda. Ucapnya dan suara itu pun langsung menghilang, tiba-tiba kekuatan Chen Feng meroket, kekuatan mentalnya menjadi tingkat yang lebih tinggi lagi, sedangkan kekuatan tubuh level abadi menjadi level 2, dan kekuatan jiwanya juga meningkat pesat. Semua kekuatannya ini bisa ia gunakan untuk melawan ranah martial vulnerable dan material king tingkat 7 tapi dengan menggunakan warisan dan teknik dari warisan gurunya, bahkan Chen Feng bisa melawan ranah yang lebih tinggi dari miliknya. Setelah Chen Feng selesai menyerap semua energi di lantai 7 pagoda itu, dia pun ditransfer menuju keluar dari dalam pagoda. Yunzi yang melihat Chen Feng keluar dari dalam pagoda itu pun langsung berlari ke arahnya dan memeluknya dengan erat sambil menangis. Dasar bodoh, kemana saja kau? Apakah kau tidak menginginkanku lagi? Apakah kau lupa dengan janji-janjimu kepadaku? Ucap Yunzi kesal. Chen Feng dengan lembut membelai rambut Yunzi yang ada di dalam pelukannya. Dasar gadis bodoh, aku kan sudah meninggalkan pesan kepadamu, baiklah, aku yang bersalah. Di masa depan kalau aku pergi kemanapun aku akan membawamu. Sudah jangan menangis lagi, nanti wajah cantikmu akan menjadi jelek, ucap Chen Feng menggoda Yunzi. Jadi kalau aku menjadi jelek kamu akan meninggalkan aku? Tanya Yunzi mendongakkan wajahnya menatap Chen Feng. Mau jadi apapun kamu, mau seperti apa kamu nantinya, aku tidak akan meninggalkanmu selangkah pun, jawab Chen Feng berjanji kepada Yunzi. Sudah lepaskan pelukanmu kepadaku, semua orang melihat kita, ujar Chen Feng kembali. Apakah kamu tidak rindu kepadaku? Petik 2, tentu saja aku rindu, tapi tidak perlu ditunjukkan kepada orang banyak. Cukup antara kau dan aku saja yang mengetahuinya. Mendengar perkataan Chen Feng, Yunzi pun malah kembali memeluk dirinya, membuat semua orang mulai bertanya-tanya. Siapa anak itu? Ada hubungan apa dia dengan Tuan Putri? Tidak terkecuali Senju, ia merasa kesal melihat adegan mereka berdua. Kemudian Molian pun berbisik kepada Senju. Tampaknya adik junior Yunzi punya hubungan dekat dengan anak itu. Bagaimana menurutmu Senju? Diam kau Molian, ucap Senju marah. Wah, kau marah ya Senju. Sadarlah junior Yunzi tidak menyukaimu, ingat sudah berapa tahun kau mengejarnya, ujar Molian sambil berjalan pergi meninggalkan Senju. Lalu Tetua Ji, Pangeran dan Dekan Akademi, mulai berjalan mendekati Chen Feng dan Yunzi. Chen Feng yang melihat kedatangan mereka pun menyuruh Yunzi agar melepaskan pelukannya. Yunzi, lihatlah para pangeran dan tetua sedang mengarah kepada kita, cepat lepaskan pelukanmu. Dengan cepat Yunzi langsung melepaskan pelukannya, lalu Tetua Ji memperkenalkan Chen Feng kepada Dekan Akademi. Bab 29, menjadi kandidat kompetisi. Kini Dekan Akademi sudah berdiri tepat di depan Chen Feng, pria itu tampak tersenyum ramah melihat ke arah Chen Feng. Tuan Dekan ini adalah Chen Feng, wakil dari Istana Xuanyan untuk kompetisi antar 5 kerajaan, ucap Tetua Ji. Bagus, bocah yang berbakat, aku yakin masa depanmu nanti tidak akan terbatas, ujar Dekan Akademi. Terima kasih Tuan, jawab Chen Feng tersenyum sopan. Baiklah, sekarang sudah ada 10 kandidat yang akan maju ke kompetisi antar 5 kerajaan, dan saya akan memberitahu kalian semua untuk bersiap-siap karena minggu depan kita akan berangkat ke Kerajaan Langit Utara untuk berkompetisi di sana, jelas Dekan Akademi. Maka dari itu, kalian dapat kembali dan beristirahat yang cukup sebelum kompetisi dilaksanakan, tambah Dekan itu. Murid-murid yang mendengar itu lalu membubarkan diri, begitu juga dengan Chen Feng, yang memegang tangan Yunzi dan melesat meninggalkan Akademi Xuanyan. Yunzi yang melihat itu hanya diam dan mengikuti saja,
Para pangeran dan tetua Ji pun juga ikut pergi meninggalkan Akademi Xuan Yan. Hanya tersisa Senju yang masih betah berdiri tegak sambil melihat Chen Feng yang menggandeng tangan Yunzi pergi. Dia mengepalkan tangannya karena emosi di dalam hatinya meledak-ledak. Siapa bocah itu? Berani sekali dia mencari masalah denganku, gumam Senju marah. Lalu terdengar suara dari arah belakang tubuhnya, yang membuat Senju merasa terkejut. Senju, lebih baik kau jangan mencari masalah dengannya, ucap suara itu yang ternyata adalah tetua keluarga Sen. Memangnya kenapa tetua? Tanya Senju penasaran. Apakah kau pernah mendengar bahwasannya tuan muda keluarga Han, bahkan patriark keluarga Han, dihajar habis-habisan olehnya? Jelas tetua keluarga Sen itu. Jadi, aku sarankan kalau kau sayang akan nyawamu, maka jangan mencari masalah dengannya, ucap tetua itu lagi. Senju yang mengetahui fakta tersebut pun langsung terdiam membisu. Dia masih bingung harus melakukan apa, sedangkan hatinya merasa marah dan juga tidak rela jika Yunzi menjadi milik Chen Feng. Sedangkan di sisi lain, saat ini Chen Feng telah membawa Yunzi menuju ke rumah yang terakhir kali mereka datangi sebelumnya, yang mana rumah itu adalah rumah dari ibu Yunzi. "Mengapa kau membawaku kemari?" tanya Yunzi. "Jadi, aku harus membawamu kemana Yunzi? Kamu harus beristirahat sekarang," jawab Chen Feng penuh perhatian. Yunzi yang mendengar hal itu pun menjadi cemberut, lalu tiba-tiba Chen Feng memeluk dirinya, membuat Yunzi merasa terkejut dengan apa yang Chen Feng lakukan kepadanya. "Yunzi, maafkan aku kalau aku sudah membuatmu menangis. Aku tidak tahu jika kepergianku tempo hari telah membuatmu merasa sedih. Di masa depan aku tidak akan melakukan ini lagi," ucap Chen Feng dengan sangat tulus. "Iya, aku mengerti Chen Feng," jawab Yunzi membalas pelukan pria tersebut. Dan tiba-tiba saja Chen Feng menggendong tubuh Yunzi, membuat Yunzi bertanya dengan malu-malu. "Apa yang mau kamu lakukan?" Petik 2. Chen Feng hanya diam tidak menjawab pertanyaan Yunzi. Chen Feng lalu membuka pintu kamar dan membaringkan Yunzi di atas tempat tidur, dan tentu saja hal tersebut membuat Yunzi merasa sedikit panik. "Chen Feng, apa yang ingin kamu lakukan kepadaku?" tanya Yunzi memasang wajah malu-malu. Chen Feng lagi-lagi hanya diam tidak menjawab, lalu Chen Feng menutup pintu dan berkata, "Tidurlah, kamu pasti sangat kelelahan karena telah berlatih seharian. Aku akan menemanimu dan menjagamu di sini." "Apa, jadi, kamu tidak mau melakukan apa-apa?" tanya Yunzi yang berharap lebih. Wak-wak, sepertinya Yunzi mengharap betul di apa-apain sama Chen Feng. "Apa, memangnya aku harus melakukan apa?" tanya Chen Feng polos. "Sudah, jangan banyak berpikir yang macam-macam, sekarang tidurlah, aku akan berada di sini untuk menjagamu," ucap Chen Feng santai. Yunzi yang mendengar perintah Chen Feng pun langsung cemberut menahan malu, dan dia mengikuti apa yang diperintahkan oleh Chen Feng. Tidak terasa malam telah berganti menjadi pagi, dan Yunzi hendak beranjak dari tidurnya yang terasa sangat nyenyak. Yunzi langsung duduk di atas ranjang, sambil menetralkan penglihatannya, yang masih tampak kabur, dan tak lama kedua mata Yunzi menuju ke arah Chen Feng. Pria itu sedang duduk bersila dan dikultivasi. Yunzi memakai kesempatan tersebut untuk keluar dari kamar untuk berbenah diri dan mengambilkan Chen Feng makanan. Tak lama waktu berselang, Yunzi pun kembali ke dalam kamar sambil membawa makanan. Ia memanggil Chen Feng agar mau menyudahi dikultivasinya terlebih dahulu. "Chen Feng, ayo bangunlah, aku membawakanmu banyak macam makanan," panggil Yunzi. Chen Feng yang mendengar panggilan Yunzi pun langsung membuka kedua matanya dan menghampiri Yunzi. "Ayo kita makan, aku sudah sangat lapar," ajak Chen Feng. Setelah itu, mereka berdua pun mulai menyantap makanan yang sudah Yunzi sediakan. "Chen Feng," panggil Yunzi. Ada apa Yunzi?" tanya Chen Feng sambil memegang tangan Yunzi. "Kalau boleh tahu, kamu mau kemana sehabis ini?" "Aku akan pergi kemanapun kau suka," jawab Chen yang membuat Yunzi merasa sangat senang. "Dan sekarang selesaikan dulu makanannya, nanti kau boleh mengajakku kemanapun itu." "Oke, baiklah," jawab Yunzi semangat. Beberapa saat kemudian, kini mereka berdua pun telah selesai menyantap makanan tersebut, dan Yunzi mengajak Chen Feng untuk pergi ke suatu tempat. "Chen Feng, ayo ikut aku," ajak Yunzi sambil menggandeng tangan Chen Feng erat.
Tak lama mereka berjalan, sampailah mereka berdua di sebuah gedung dan Yunzi mengajak Chen Feng masuk ke dalam. Di depan pintu masuk gedung itu, dijaga oleh pengawal dan pengawal itu pun memberikan hormat kepada Yunzi. Chen Feng yang merasa penasaran itu mulai bertanya kepada Yunzi. Tempat apa ini Yunzi? Ayo masuklah terlebih dahulu, aku akan mengenalkanmu kepada seseorang, jawab Yunzi. Lalu masuklah mereka berdua ke dalam gedung itu, yang mengarah ke sebuah ruangan. Yunzi pun membuka ruangan itu dan begitu terbuka, tercium aroma yang sangat menyegarkan di indera penciuman Chen Feng. Chen Feng ini adalah makam ibuku, dan ibu ini adalah Chen Feng. Dia adalah orang yang akan menjaga putrimu ini ibuku, ucap Yunzi meneteskan air mata. Ibu, Yunzi sekarang sudah dewasa, jadi ibu jangan khawatir lagi di alam sana, ucap Yunzi sambil mengelus batu nisan tersebut. Bab 30. Resmi menjadi suami istri. Chen Feng yang mendengar perkataan Yunzi itu pun langsung ikut menyapa mendiang ibunya Yunzi. Ibu Yunzi, perkenalkan namaku adalah Chen Feng. Ibu Yunzi jangan khawatir di alam sana, karena aku berjanji kepadamu akan menjaga Yunzi dengan nyawaku sendiri, dan aku tidak akan membiarkan orang lain menindasnya ataupun menyakiti dirinya, kata Chen Feng tulus. Yunzi yang mendengar Chen Feng berkata seperti itu pun langsung memeluk lengannya erat. Berjanjilah kepadaku, kalau kau akan menikahiku Chen Feng. Tentu saja aku akan menikahimu gadis bodoh, jawab Chen Feng bergurau. Ibu, kau menjadi saksi atas sumpah yang diucapkan oleh Chen Feng, jika di masa depan dirinya akan menikahi kubu, ucap Yunzi berteriak kegirangan. Kemudian Chen Feng memegang tangan Yunzi dan melangkah ke depan makam ibu Yunzi sambil berkata kembali. Tidak perlu di masa depan, aku Chen Feng menyatakan jika Yunzi akan menjadi istriku saat ini juga, apakah kau mau menerimaku Yunzi? Tanya Chen Feng bersungguh-sungguh. Yunzi merasa kaget dengan kata-kata yang Chen Feng lontarkan untuk dirinya, bahkan Yunzi sampai tidak mampu berkata-kata untuk menjawab pertanyaan Chen Feng. Ibu, lihatlah putrimu ini, sepertinya dia tidak mau menjadi istriku, goda Chen Feng. Tidak, aku mau menjadi istrimu Chen Feng, jawab Yunzi dengan nada tegas. Yunzi pun langsung memeluk tubuh Chen Feng erat, sambil menangis karena merasa terharu serta bahagia. Kenapa kamu sering menangis Yunzi? Tanya Chen Feng khawatir. Ini tangis bahagia tahu, ibu. Anakmu ini sekarang sudah menjadi seorang istri dari seseorang pria, dan anakmu ini harus pergi untuk beberapa saat mengikuti kemanapun suamiku pergi. Maaf karena anakmu tidak bisa menemanimu seperti biasa, tapi tenang saja ibu karena Yunzi tidak akan lama. Yunzi akan kembali dengan keadaan selamat dan sehat, ucap Yunzi kepada makam ibunya. Tak lama kemudian, Chen Feng mengeluarkan sesuatu dari dalam cincin penyimpanannya. Yunzi tutuplah matamu sebentar, perintah Chen Feng. Dengan menurut Yunzi mulai menutup kedua matanya, dan Chen Feng mengeluarkan sebuah cincin serta kalung peninggalan dari ibunya yang telah meninggal dunia. Setelah itu Chen Feng memakaikannya kepada Yunzi. Sudah, kau boleh membuka matamu saat ini juga, perintah Chen Feng. Dengan perlahan Yunzi membuka kedua matanya, dan ia melihat kalung dan cincin yang sudah dipasangkan oleh Chen Feng untuk dirinya. Yunzi mengucapkan terima kasih kepada Chen Feng, lalu Chen Feng memeluk tubuh Yunzi erat sambil berbisik kepada Yunzi. Kedua barang itu adalah peninggalan dari ibuku sebelum dirinya meninggal. Apa, jadi ibumu juga sudah meninggal? Tanya Yunzi terkejut. Bukan cuma ibu, tapi ayahku juga sudah meninggal dunia bersama dengan orang-orang yang ada di dalam kampung halamanku, dan aku telah membuat para penjahat itu menjadi tewas. Mereka semua dibunuh oleh keluarga yang dari kota Lane. Kurang ajar mereka semua, ayo kita ke sana dan menuntut balas atas kematian kedua orang tuamu itu, ajak Yunzi marah. Tidak perlu Yunzi, ingat waktu pertama kita sudah bertemu di danau itu, saat itu aku langsung pergi memenuhi keputusanmu. Bersambung.